Bab 3781. Lewatan ujung pisau. Aku sudah menunggumu. Melihat roh binatang besar itu bergegas ke sisi ini, Tony terbang ke depan Erik dengan ekspresi bangga dan melemparkan pukulan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dalam sekejap. Tony mundur sedikit, roh binatang 5 pola itu terbang mundur beberapa meter. Terlepas dari apakah jurus pamungkas Erik akan berhasil atau tidak, dia harus menunjukkan levelnya. Biarkan Deviena melihat bahwa dia tidak lemah. Ho! Roh binatang terbang keluar dengan auman, dia bergegas maju lagi. Tony mendengus pelan, dan juga membanting ke arah roh binatang 5 pola yang menyerbu. Bum bum bum. Pria dan satu binatang ini, tidak jauh di depan Erik, saling memukul. Ada apa dengan teman seiman Feng hari ini? Master Obatkin ingin dia menjaga pertahanan dengan baik. Mengapa dia sepertinya ingin membunuh sendiri roh binatang 5 pola itu? Melihat Tony mengerahkan semua jurusnya, Revian dan yang lainnya yang menarik iblis monster tidak jauh darinya mengerutkan kening dan sedikit curiga. Tidak jelas apakah Tony dapat membunuh roh binatang 5 pola ini, tetapi benar-benar menakutkan jika reikinya habis digunakan. Dan setelah pengeboman berulang kali, dahi Tony secara bertahap berkeringat, dan dia mulai terengah-engah. Celaka, sepertinya aku berpura-pura terlalu berlebihan. Dia melebih-lebihkan reikinya yang tersisa, dan meremehkan tekad roh binatang 5 pola itu untuk membunuh Erik. Tidak disangka, bajingan ini menyerang seperti orang gila. Tetapi mundur sekarang, apakah tidak akan malu? Tony merasa sakit. Mundur, itu berarti kehilangan semua martabat. Jurus pamungkas Erik, kenapa belum juga datang? Bisakah orang ini diandalkan? Pong. Tepat ketika Tony akhirnya merasa lengannya mati rasa dan ditolak oleh roh binatang, dia akhirnya mendengar suara Erik seperti hujan di telinganya. Teman seiman Feng, mundur. Merasakan bagian punggung, aura yang membuatnya melompat ekstrim, Tony juga menjadi tenang dan terbang dengan cepat. Siu. Pada saat Tony baru saja menunjukkan sosoknya, cahaya pisau sangat terang sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya, menyeka kakinya dan terbang keluar. Setelah mengumpulkan 10 napas waktu, Erik menebas Raja Abadi, dengan total lebih dari 6.000 tebasan. Cahaya pisau langsung menebas tubuh roh binatang 5 pola yang sudah dekat itu. Meski kekuatan Erik belum pulih sepenuhnya, namun diberi waktu yang cukup, jumlah cahaya pisau yang bisa dikumpulkan tidak akan sedikit. Dan lebih dari 6.000 jumlah tebasan membuat kekuatan tebasan Raja Abadi hampir sama dengan teknik abadi kelas 5. Di daratan Jeushu, teknik abadi kelas 5 dan barang dewa, hampir merupakan eksistensi tertinggi di dunia. Kalau cara ini tidak bisa membunuh seekor roh binatang 5 pola, maka pelatihan di hutan pagi kabut ini, takutnya hanya sedikit orang yang bisa lewat. Suara desiran. Hampir seperti memotong tahu dengan pisau, cahaya pisau langsung membelah roh binatang 5 pola menjadi 2. Setelah itu, cahaya pisau terus-menerus dan bergegas menuju roh binatang lainnya, yang secara khusus telah dijelaskan oleh Erik dan dikumpulkan menjadi garis lurus oleh Deviena dan lainnya. KKK. Cahaya pisau di kelompok roh binatang itu seperti serigala lapar yang menyerbu masuk ke dalam kawanannya, roh binatang yang bersentuhan dengan bagian depan pisau, jika bukan langsung dicincang sampai mati, tangan dan kakinya patah, dan bahkan kehilangan separuh tubuhnya. Kekosongan bergetar, roh binatang itu terbang dan menjerit. Ketika cahaya pedang Raja Abadi menghilang, hanya tersisa kurang dari setengah dari 20 atau lebih roh binatang di seluruh wilayah, dan 3 atau 4 di antaranya terluka parah.
Untuk sementara, adegan itu agak hening. Master Obatkin, cahaya pisau ini terlalu menakutkan. Benar-benar memotong sebagian besar roh binatang dengan satu tebasan. Melihat bahwa energi Reiki di tengah dikosongkan, tanah dibajak dengan jejak yang dalam, pupil semua orang menyusut dan ketakutan. Tebasan Erik tidak memiliki terlalu banyak teknik rumit, juga tidak ada ilusi di langit, momentumnya ada di udara. Tampaknya hanya tebasan dan pelapisan yang lembut dan terus-menerus, tetapi kekuatan yang meletus sangat menakutkan. Roh binatang 5 pola dengan gigi dan cakarnya, baju besi kulit yang kokoh tidak bisa menghalanginya bahkan untuk sesaat. Cahaya pisau itu jatuh di badan roh binatang, jika jatuh di badan mereka, tidak ada yang bisa menolaknya. Semuanya, manfaatkan kepanikan roh binatang ini dan bunuh mereka dengan cepat. Revian memegang pedang panjang, sebuah cahaya pedang jatuh, membunuh roh yang terluka parah lagi. Semua orang segera terbangun seperti mimpi. 3 kali 5 bagi 2, dapat memusnahkan roh binatang yang tersisa. Ketika semua debu menghilang, melihat mayat roh binatang di tanah berubah menjadi gumpalan energi hijau dan menghilang di hutan lebat, Tony melebarkan matanya dan menyeka dahinya. Awalnya, dia merasa bahwa bahkan jika Erik membunuh roh binatang dengan satu gerakan, akan sulit untuk menghancurkan semua roh binatang dalam setengah jam. Melihat sekeliling sekarang, tidak ada roh binatang, atau tampaknya terlalu mudah untuk diselesaikan. Bukan hanya mereka, bahkan hari ketiga kakak adik seperguruan yang datang bersama Erik pun sedikit bingung. Hari menyeka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Mengikuti Erik, pikirannya untuk membalas rasa terima kasihnya dan menunjukkan kesetiaan sebenarnya menempati posisi utama. Gary itu tidak masuk akal, tentu saja dia ingin membela Erik. Walaupun dia merasa bahwa Erik sangat berkemampuan, Hari tidak merasa bahwa Erik sendiri dapat dibandingkan dengan 30 atau lebih kultivator Liga Bantuan. Akhirnya, Erik membunuh roh binatang itu jauh lebih cepat daripada Liga Bantuan. Hanya Deviena yang tersenyum. Dia tahu bahwa bahkan jika Senior Kin tidak sepenuhnya pulih, dia pasti seseorang yang bisa mereka andalkan. Deviena, bagilah energi bintang fajar ini. Melempar bunga bintang yang tergantung di tempat ke tangan Deviena, Erik menelan pil dewa dan berkata, "Baik, hanya saja Senior Kin, bagaimana ini harus didistribusikan?" Deviena tertegun sesaat, sedikit kewalahan. "Aku datang sedikit terlambat, mari kita bagi secara merata," kata Erik santai. Bunga bintang yang dijaga oleh roh binatang 5 pola hanya memiliki 5 kelopak kecil, dan energi bintang pagi tidak banyak, kelak masih ada banyak peluang untuk mendapatkannya, jadi tidak perlu terlalu perhitungan. "Terima kasih banyak, Master Obatkin." Revian tersenyum, Tony dan yang lainnya juga merasa tidak enak hati. Memburu roh binatang, meskipun Erik datang terlambat, dia jelas berkontribusi paling banyak, tetapi dia bersedia membagi kepada semua orang secara merata. Ini membuat beberapa kultivator yang belum pernah berhubungan dengan Erik mempunyai kesan baik terhadapnya. Murah hati, ambisius, mudah diterima di mana saja. Tentu saja, menjadi terlalu murah hati adalah masalah lain. "Semuanya, bersiap-siap, kita akan segera berangkat," kata Erik setelah memasukkan energi bintang fajar ke dalam cincin perunggu. "Seburu-buru inikah?" Deviena bertanya dengan terkejut. "Sebenarnya aku juga sedikit bingung, dengan kemampuan Master Obatkin, bahkan jika tidak menggunakan jurus pamungkas pun bisa menghadapi kelompok roh binatang ini dalam setengah jam kan?" Revian juga berkata dengan penasaran. "Itu benar.
Alasan kenapa aku menggunakan jurus pamungkas adalah karena di pihak Kailin, sesuatu yang besar mungkin terjadi malam ini. Bersambung.